Hadirin yang kami hormati, selamat pagi dan selamat datang di Zoom Meeting Studium Generale Institut Teknologi Bandung. Pada hari ini, Rabu 16 September 2020, kita akan bersama-sama mengikuti Studium Generale bersama Deputi Bidang Pengembangan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Marsikal Muda TNI Dr. Sungkono SEMSI dengan topik Aktualisasi Konsep Bela Negara bagi Generasi Muda Berkarakter Unggul. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Sekretaris Institut Teknologi Bandung yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silahkan dengan hormat Profesor Wijaya Martokusumo. Oke, sudah terdengar suaranya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi menjelang siang, selamat siang, dan salam sehat selalu. Para hadirin dimanapun Anda berada, pembicara tamu, Pak Sungkono, kolega dosen, dan tentu saja para mahasiswa yang saya banggakan, selamat datang, selamat berjumpa kembali di dalam acara mata kuliah KU 4078, Studium Generale. Pertama-tama, saya mewakili Rektor ITB, Profesor Reni Wirahadikusuma, perkenankan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Marsikal Muda TNI Dr. Sungkono, SEMSI, Deputi Bidang Pengembangan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Selamat datang ya, Pak Sungkono. Meskipun secara virtual nih Pak ya. Beliau ini akan menyampaikan paparan dengan tema aktualisasi konsep bela negara bagi generasi muda berkarakter unggul. Saya kira ini suatu tema yang penting, yang perlu kita ketahui, kita semua, terutama para mahasiswa sebagai generasi muda, sebagai penerus kami nanti. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas perkenan dan kesediaan waktu dari Pak Jenderal Sungkono untuk berbagi waktu dan hadir
bersama kita untuk membahas dan berdiskusi di tema tersebut ya. Meskipun kehadiran beliau virtual, mudah-mudahan kehadiran beliau ini tetap memberikan manfaat yang seluas-luasnya. Barangkali saya sampaikan sedikit, ini pemaparan ini nanti mudah-mudahan bisa disampaikan sampai sekitar pukul 10 barangkali Pak Sukono, karena akan ada manfaatnya dan akan lebih baik kalau kita menyediakan waktu sekitar 40 menit untuk berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa ya. Jadi karena acara ini berakhir di 10.45, dan ada kemungkinan juga para mahasiswa ini punya jadwal kuliah lanjutan di pukul 11, jadi memang nanti mohon maklum dan mohon izin apabila persiapan itu harus lebih awal. Acara hari ini akan dimoderatori oleh Pak Epin, Pak Dr. Epin Saifuddin. Beliau adalah koordinator mata kuliah FSRD, Sostek ya. Jadi nanti beliau akan memandu setelah Pak Jenderal menyampaikan paparannya. Saya juga pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia, ya, kepada para dosen pengampu. Saya lihat ada Pak Umar Khayyam, ada Pak Pras, ya, siapa lagi saya belum lihat tapi ya. Nah, terutama pihak-pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini. Pak Sungkono, ini sebelum dimulai Pak, saya nanti mungkin tanpa mengurangi rasa hormatnya Pak ya. Saya nanti akan mohon izin Pak untuk meninggalkan acara ini sekitar jam 10 karena kebetulan ada acara lain pada jam 10 itu ya. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Sungkono atas kehadirannya. Kemudian salam hormat dari Ibu Rektor buat Bapak dan sekeluarga. Salam sehat selalu Pak. Baik, selanjutnya saya serahkan acara ini kepada Pak Moderator hari ini, yaitu Pak Dr. Epin Saifuddin. Silakan Pak Epin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki acara utama pada hari ini, yaitu Studium Generale yang akan disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Marsikal Muda TNI Dr. Sungkono SE.MSI dengan topik Aktualisasi Konsep Bela Negara bagi Generasi Muda Berkarakter Unggul. Sesi ini akan dipandu oleh moderator Dr. Epin Saifuddin, MPD. Kepada Dr. Epin Saifuddin, kami silahkan. Oke, baik. Mohon maaf baru di unmute ya. Ya, terima kasih Ibu Alfi selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan salam bela negara. Biasanya seperti itu kalau Pak Sungkono. Salam bela negara, Pak. Ya, terima kasih yang saya hormati Bapak Sekretaris Institut yang sudah membuka acara pagi hari ini. Oke, saya ditugasi oleh panitia untuk memandu diskusi yang sangat penting, ya, sangat penting bagi rekan-rekan mahasiswa, utamanya berkenaan dengan bagaimana aktualisasi konsep bela negara bagi generasi muda gitu, yang berkarakter unggul. Sebelum nanti disampaikan barangkali substansi atau pokok bahasan kaitan dengan topik tersebut. Izinkan saya untuk menyampaikan kurikulum vitae narasumber yang hadir di hari ini. Nama Marsikal Muda TNI Dr. Sungkono SE.MSI, riwayat pendidikan beliau SD tahun 76, SMP 1980, SMA 1983, S1 1996, S2 lulus tahun 2000, dan S3 diselesaikan di tahun 2017. Narasumber mengikuti pendidikan militer, kursus maupun pelatihan antara lain
AAU di tahun 1987, kemudian Sekolah Penerbang, kemudian Suspa FSO Angkatan, kemudian Sekau Angkatan 60, kemudian beliau juga ikut pelatihan instruktur penerbang, dan Sesko AU Angkatan 38, Susops Gab TNI di tahun 2006, kemudian mengikuti pendidikan di Sesko TNI Angkatan 38, dan mengikuti Dik Lemhanas RI tahun 2015. Riwayat jabatan beliau di tahun 2003 beliau sebagai komandan Skadron 32 Lanud ABD, kemudian di tahun 2005 sebagai Kadis Jandik Sekau, kemudian di tahun 2006 sebagai Kadepop Sekau, kemudian 2007 sebagai Kasubdis SDM Dispot Dirga. Di tahun 2009, beliau sebagai Komandan Lanud SIM Banda Aceh. Kemudian di tahun 2010, sebagai Direktur Air Power Sesko AU. Di tahun 2011, sebagai Direktur Pendidikan AAU. Tahun 2012, sebagai Panglima Kosek Hanudnas 3 Medan. Kemudian di tahun 2014, beliau sebagai Komandan Lanut Abdul Saleh. Kemudian di tahun 2016 sebagai Wakil Asisten Personil Kasau. Di tahun 2017 beliau sebagai tenaga ahli bidang ideologi Lemhanas Republik Indonesia. Di tahun 2018 sebagai Direktur Probangdik Lemhanas Republik Indonesia, dan saat ini ya sejak tahun 2018 beliau sebagai Deputi Pengembangan di Dewan Ketahanan Nasional. Berbagai penghargaan banyak yang sudah diraih oleh beliau, antara lain yang pertama adalah Bintang Yuda Dharma Pratama, kemudian Bintang Swabuana Paksa Pratama, Bintang Yuda Dharma Nararia, Bintang Swabuana Paksa Nararia, kemudian kesetiaan 8, 16, 24, dan 32 tahun. Kemudian yang keenam ada Dharma Dirgantara, kemudian Dwija Sista, Seroja, Dharmanusa, Wiranusa, Wiradharma, Bakti Sosial, dan Pancacita. Wah, banyak sekali. Baik, tanpa banyak panjang lebar lagi, saya pikir waktu dan tempat dipersilahkan untuk Pak Sungkono untuk menyampaikan gagasan dan atau pemikiran-pemikirannya. Namun sebelum itu, perlu saya sampaikan bahwa paparan itu diberi waktu sekira 40 menit, kemudian dilanjut dengan tanya jawab. Nah, bagi para mahasiswa yang ingin bertanya, bisa menggunakan dua metode. Yang pertama, Anda raise hand dan bertanya langsung, nanti akan dibantu oleh panitia ya untuk mengaktifkan audio. Dan yang berikutnya bisa juga melalui kolom chat, nanti bisa dibacakan oleh moderator. Nah, baik, itu saja barangkali saya persilahkan Pak Sungkono untuk menyampaikan gagasan dan pemikirannya. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Moderator, Pak Epin. Pak Epin juga ini WC Saltama nih, sebetulnya beliau itu instruktur bela negara juga yang sudah pernah ikut WC Saltama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, selamat pagi, salam kebajikan, dan salam bela negara. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta webinar? Nah, ini. Bisa monitor suara saya, Pak? Jelas, Pak. Terima kasih. Baik, tidak lupa saya ingatkan, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Nah, supaya kita terhindar dari COVID-19. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Institut, Bapak Profesor Dr. Wijaya Martokusumo, yang saya hormati Direktur Kemahasiswaan, Bapak Profesor Pastio, dan segenap sivitas akademika,
ada para dosen pengampu dan sebagainya, dan terutama saudara moderator ya, ini wisesa utama, Dr. Edin. Terima kasih waktu yang diberikan saya untuk bisa bergabung di sini, sehingga kita harus mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan ridhonya itu kita masih diberikan kesempatan walaupun dalam keadaan krisis ya, krisis COVID-19 ini. Ini yang memaksa kita untuk kita pakai metodologi cybergogging ya. Kalau kita tidak dipaksa oleh COVID, ya mungkin tidak kita menggunakan cybergogging. Paling saya harus datang ke ITB sana. Tapi dengan metode ini kita tidak menghalangi interaksi kita, kemudian kita bisa memberikan transfer sharing pengetahuan yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya ingin sharing terkait dengan aktualisasi konsep bela negara pada generasi muda yang berkarakter unggul. Kita ingat bahwa kenapa sih negara harus dibela gitu. Ya, kalau negara tidak dibela, ya mungkin kita tidak merdeka. Nah, sekarang kondisi sudah merdeka, apa harus dilakukan pembelaan kita? Tadi sudah jelaskan bahwa negara kita ini, Indonesia itu negara yang sangat luas. Indonesia ini ada di posisi silang. Ada di antara dua benua, dua samudra, kemudian posisinya yang sangat strategis. Langsung, slide-nya. Next slide. Bisa next slide. Kemudian kita juga memiliki jumlah penduduk yang besar. Sampai Juni 2020 itu mencapai 268.583.016. Kemudian juga Indonesia ini memiliki banyak sumber daya alam yang sangat luar biasa. Bahkan pada waktu itu VOC itu bisa memanfaatkan sumber daya alam itu sehingga dia bisa mengumpulkan capital itu sampai triliunan. Kita juga dihuni oleh banyak suku bangsa, suku bahasa, ada bahasa yang bermacam-macam, dan kita melihat bahwa posisi di negeri kita ini, kalau saya bilang, banyak hal-hal yang menjadi potensi untuk kita menjadi bencana. Contohnya, kita ada posisi lempeng, kita ada posisi ring of fire. Next slide. Next slide, dari sana. Next slide. Yang operasi slide siapa Pak ya? Nah, terus next slide. Ya, terus next slide. Nah, dan peringkat daya saing kita menurut International Institute itu mencapai turun kemarin tahun 2020 itu turun 0,8. Ini kondisi Indonesia. Kita kembali slide-nya kembali Pak. Next slide, sebelum slide-nya. Atau mungkin slide bisa diperhatikan di sini Pak ya. Kalau boleh slide-nya biar dioperasikan di sini Pak, dari co-host ini, Pak Moderator. Ya. Ya, boleh Pak. Oke, slide silakan dioperasikan dari sini. Lanjut. Ya, lanjut. Next slide. Baik, kita melihat bahwa arahan Bapak Presiden, next slide, langsung diputarkan. Next slide. Nah, kita lihat arahan Bapak Presiden terkait bagaimana konsep bela negara itu. Next slide. Nah, silakan kita bersama-sama kita perhatikan apakah arahan beliaunya terkait dengan konsep bela negara ini. Tadi bisa nggak?
Nanti ini kelihatannya ada kan teknis, tapi bisa sekarang berubah jadi nggak bisa. Suaranya masih unmute kelihatannya Pak Sungkono. Oke. Nah, sudah ada Pak. Ya. Mohon maaf ini tidak ada miss sedikit. Jadi kita harus bangga dengan Indonesia. Hingga bisa. Ada lagu yang menggugah kita bagaimana Indonesia itu. Ya, kalau kita bersama-sama kita menyanyikan lagu itu rasanya kita tuh bergelora jiwa kita. Lagunya seperti ini. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Gebiar, gebiar, pelangi singgah. Bisa, masuk orang masih bisa. Ya, kita lihat arahan dari Bapak Presiden terkait dengan konsep bela negara. Nanti kita simak bersama-sama. Lanjut. Next. Next. Ya. Kita ke sana. Nah, itu. Dari sana ya. Suaranya tidak terdengar Bapak ya. Iya, suaranya nggak terdengar. Bisa, Pak? Ya, baik. Itulah konsep bela negara dengan Presiden. Jadi tidak hanya bela negara itu seperti kegiatan-kegiatan militerisme, tapi kegiatan yang sifatnya profesi, pengabdian melalui profesi. Kemudian juga melalui pendidikan kewarganegaraan, itulah melalui pendidikan. Nah, itu bagian dari bela negara. Saya sedikit menjelaskan bagaimana sih konsepsi bela negara. Bela negara ini adalah suatu tekad, sikap dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai macam ancaman. Ini sesuai dengan pasal 1 ayat 11 dari Undang-Undang PSDN Undang-Undang Nomor 23. Nah, kemudian bagaimana kita melihat bela negara ini sebagai metodologi ketahanan nasional? Karena ketahanan nasional ini sebagai kondisi dinamis suatu bangsa
yang merupakan keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kemampuan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala AGHT, ancaman, gangguan, hambatan, tantangan, baik yang datang dari luar maupun yang dari dalam negeri, langsung atau tidak langsung, yang dapat membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Namun ketahanan nasional ini sebagai konsepsi geostrategis merupakan transformasi kekuatan nasional untuk tujuan dan kepentingan nasional. Ini sedikit gambaran yang seperti di slide itu, bagaimana relasi bela negara dengan ketahanan nasional. Karena AGHT ini selalu ada di setiap gatra dan saling pengaruh satu yang dengan yang lain. Baik itu gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, sosial budaya, ankam, dan geografi, demografi, dan sumber daya alam. Ya, next slide. Next slide. Nah, ini konsepsi bela negara yang akan kami jelaskan supaya ada korelasinya nanti untuk aktualisasi pada generasi muda ini. Karena dalam pasal 27 ayat 3 di Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Keikutsertaan warga negara itu apa itu? Nah, nanti akan terjawab di dalam slide berikutnya. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang anak juga sama mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Next slide. Nah, konsepsi terkait bela negara ini pada pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang PSDN mengamanatkan juga bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Pertanyaan tadi bisa terjawab. Apa sih keikutsertaan warga negara? Jawaban ini jelas bahwa keikutsertaan warga negara itu melalui bentuknya seperti pendidikan kewarganegaraan, yaitu ini kegiatan non militer atau non fisik. Kemudian juga pendidikan atau latihan dasar kemiliteran secara wajib, ini yang untuk komponen cadangan, dan pengabdian sebagai prajurit TNI, baik melalui Komcat, Komduk, ini kegiatan militer dan fisik, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Ini keikutsertaan warga negara seperti itu kegiatan yang non militer, non fisik yang disampaikan Presiden tadi. Kemudian apa sih haknya warga negara? Ini terjawab juga. Terjawab di dalam pasal 6 Undang-Undang PSDN di ayat 2. Bahwa warga negara itu mendapatkan pendidikan kewarganegaraan, itu haknya melalui pembinaan kesadaran bela negara. Melalui pembinaan kesadaran bela negara. Kemudian juga punya kesempatan, ruang untuk mendaftar TNI. Punya kesempatan atau ruang untuk mendaftarkan komponen cadangan. Ini. Terus bagaimana kewajiban warga negara itu? Itu diberlakukan tiap warga negara yang menjadi prajurit TNI. Ini wajib. Dan komponen cadangan ini wajib. Wajib melaksanakan bela negara, wajib. Dan tidak boleh tidak. Kemudian selanjutnya, next slide. Ya. Pendidikan kewarganegaraan yang di dalam pasal 7 Undang-Undang PSDN itu menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan itu dilaksanakan melalui pembinaan kesadaran bela negara. Kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai-nilai dasar bela negara. Apa nilai-nilai dasar bela negara itu? Cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta punya kemampuan awal bela negara. Nah, pembinaan sadar bela negara itu lingkupnya di mana? Lingkup pendidikan.
melalui sistem pendidikan nasional, melalui masuk dalam kurikulum, seperti yang sekarang kita laksanakan itu. Kurikulum kuliah umum kita laksanakan dengan menjelaskan terkait bela negara, terutama untuk para mahasiswa sebagai generasi muda. Kemudian juga lingkup masyarakat, ya, itu ada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, organisasi massa, organisasi komunitas, organisasi profesi, kader partai, dan kelompok masyarakat. Ini lingkup masyarakat. Ya. Kemudian lingkup pekerja gimana? Ada kementerian, lembaga, BUMN, dan lain sebagainya, sesuai dengan undang-undangan. Next slide. Nah, ini buku pembinaan bela negara untuk ketahanan nasional ini yang mungkin Pak Dr. Repin pernah ikut nyusun juga ini ya, waktu nyusun buku ini. Jadi ada 5 bahasan yang bersifat konsepsional dan 1 kebijakan strategi. Next slide. Kemudian bagaimana sih skema untuk mengatasi mengatasi AGHT ini dalam aksi bela negara. Kalau fisik jelas ya, kegiatan militer. Kalau non fisik tadi dibilang adalah non militer, pengabdian melalui profesi, juga melalui pendidikan kewarganegaraan ini. Kemudian untuk menghadapi AGHT macam-macam, karena ada ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Ada radikalisme, ada terorisme, ada separatisme, komunisme, kemiskinan, pengangguran, pelanggaran hukum, konflik komunal, dan macam-macam. Ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan, ini sebagai hambatan juga untuk kemajuan bangsa di dalam kita memberikan kontribusi untuk bela negara. Sehingga ini harus kita putus rantainya kalau kita bicara kemiskinan. Hungry people akan menjadi angry people. Ini harus kita putus. Sehingga kita harus menggunakan strategi. Kita menggunakan sebuah metode. Metodenya pakai apa? Pakai hard power, pakai soft power. Kalau hard power jelas fisik, kita akan menggunakan hard power. Soft power bisa kita gunakan non fisik. Dan smart power. Itu bagian combine dari hard power sama soft power. Sehingga dari situ kita akan melihat pertimbangan keamanan dan pertimbangan kesejahteraan yang harus kita pilih mana untuk mengatasi persoalan terhadap ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Next slide. Ini tantangan dan peluang di abad 21 ini cukup banyak. Di situ ada revolusi industri 4.0, ada society 5.0, ada pandemi COVID-19, kemiskinan, kontraksi atau resesi ekonomi global, pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat melesat tadi yang saya gambarkan. Itu sampai tahun 2045 itu jumlah penduduk kita yang di dunia itu sangat banyak sekali. Semuanya butuh makan, terus makannya cari di mana itu? Ini tantangan. Kemudian juga post-truth, yang banyak hoax di mana-mana. Kadang-kadang dia menimbulkan narasi kognitif, sehingga itu hoax itu dipercaya dan yakin. Ini kalau sampai menyerang generasi muda sangat berbahaya sekali. Kalau hal yang salah, ya karena narasi-narasi yang kognitif yang bisa mempengaruhi pengetahuan generasi muda, sehingga ini menjadi masalah. Ada perang dagang, penggunaan ITC yang sangat berasa, cyber, dan lain sebagainya. Ada konflik bersenjata, ada disruption tenaga kerja karena penggunaan Internet of Things, itu bisa memunculkan disrupsi tenaga kerja. Entrepreneur 5.0, banyak sekali, ada menurunnya rasa cinta pada tanah air. Karena begitu kita lihat ya, senang dengan barang-barang yang dari luar. Juga kurangnya bagaimana implementasi nilai Pancasila. Yang punya nilai fundamental, punya instrumental, punya praksis. Praksis begitu kita interaksi, perpikiran kita, interaksi Pancasila. Itu hal yang sangat diperlukan dan sangat diharapkan
di dalam kita hidup sebagai negara Pancasila ini. Karena ini sebagai ideologi nasional. Runnya juga semangat rela berkorban. Kemudian kita melihat teorinya Robert Tucker yang tentang 10 tantangan itu, yang sering disampaikan Presiden. Kecepatan, speed, itu penting. Kalau kita tidak menggunakan speed, maka kita akan terlambat. Kenyamanan, jaminan mutu, sekarang sudah legal war. Jaminan mutu ini sekarang sudah menjadi senjata. Produk kita kalau tidak sesuai dengan standar ini, begitu dijual di luar nggak laku juga. Ini yang kondisi-kondisi yang kita sikapi tantangan ini. Teknologi, layanan, tambahan nilai. Kalau value added-nya tidak ada tambah di situ, mau bermain di situ ada, iya nggak laku juga. Kompetisi harga yang luar biasa. Sehingga bisnis online ini laku berat karena laku keras karena kompetisi harga lebih murah. Kasihan ini para mal-mal kita yang sudah mulai menurun karena orang lebih suka belanja di online juga. Dan itu suatu tantangan yang harus menjadi pilihan. Next. Jadi harus dihadapi oleh keunggulan dan kekuatan dan ketangguhan dari generasi muda. Karena di kampus ya, karena kita sumber daya manusia yang ada. Next. Nah, sedikit saya kasih gambaran. Mungkin saudara-saudara webinar sering sekali melihat ini. Karena kita di-drive oleh megatrend biologi, fisikal, dan digital. Sambil satu aja lah yang kasus yang kita hadapi, masalah biologikal, yaitu ada COVID-19 ini. Berbagai macam persepsi, berbagai macam analisis, karena terkait dengan rekayasa engineering, rekayasa genom, yang mana terjadinya virus karena virus ini terjadi mutasi dan sebagainya. Terus sekarang ada mutasi-mutasi virus. Ini karena akibat perkembangan dari biological genom yang di-drive di situ. Sehingga ini dampaknya sangat luar biasa. Kalau betul-betul kita tidak paham tentang itu, akhirnya dibuat narasi tadi, yang akhirnya kita akan jadi masalah dan benar di dalam sendiri. Karena persoalan-persoalan yang seperti ini yang tidak dipahami, tidak memiliki literasi yang kuat. Terutama generasi muda. Karena impact-nya luar biasa. Mulai industri 1.0 sampai 4.0. 4.0 terutama yang impact-nya sangat besar sekali. Terhadap perekonomian, bisnis, nasional maupun global, society maupun individual. Karena muncullah di situ ada society 5.0. Dampak dari revolusi industri 4.0 ini memunculkan sebuah society 5.0. Next slide. Nah, kita lihat bahwa ciri-ciri generasi milenial itu ya, mungkin ya sekarang yang sedang duduk sebagai mahasiswa itu. Dia punya profesi individu yang berbeda, tergantung di mana dia dibesarkan. Pola komunikasinya sudah sangat berbeda dengan kita dulu. Kita dulu boro-boro pakai HP. Sekarang semuanya udah pakai HP. Dan ketergantungan pada HP sangat tinggi sekali. Ini ya, saya ngambil contoh anak saya aja. HP-nya ketinggalan itu, wah lebih bingung dia. Terus generasi milenial juga memakai media sosial yang fanatik dalam kehidupannya. Dan sangat terpengaruh dengan perkembangan teknologi, sangat luar biasa. Lebih terbuka pandangannya. Sehingga mereka terlihat sangat reaktif terhadap perubahan. Saya rasakan itu. Kadang-kadang kita nggak nyambung diskusi sama anak-anak itu. Dan merasa dia reaktif menjawab duluan. Reaktif menjawab duluan. Ya mungkin dia pintar juga ya. Saya juga, istilahnya kita generasi-generasi Bobby Bomes seperti saya itu generasi tua ya. Bobby Bomes melihat percepatan seperti generasi milenial ini, kadang-kadang saya terpondal-pondal, saya melajari ini, cepat berubah lagi, berubah lagi, betapa cepatnya. Dan otak kita sudah mulai mengkerut antara korteks dengan neokorteks sama di bungkus hemisfer dan mengkerut. Oleh karena itu, saya sangat berharap generasi muda ini betul-betul mereka punya inovasi yang sangat luar biasa. Next.
Nah, kita lihat bahwa sampai tahun 2045 itu mayoritas penduduk Indonesia adalah kelompok usia generasi milenial yang menguasai di situ. Sehingga mereka dipersiapkan, ya, supaya apa? Next slide. Bonus demografi ini jangan sampai menjadi musibah demografi. Jangan sampai jadi musibah, sehingga dipersiapkan generasi muda. Terutama di kampus-kampus yang favorit, kampus-kampus menjadi ikon teknologi, seperti di Institut Teknologi Bandung ini. Next slide. Kita lihat tantangan. Facebook aja, tahun 2018, tiap menit itu 973.000 itu pengguna Facebook. Tahun 2019 itu sudah 1 juta dalam 1 menitnya. Tahun 2020 udah cepat lagi. Ini kondisi-kondisi pengguna internet itu. Ini siapa yang banyak menggunakan? Generasi milenial. Next slide. Demikian juga pada penetrasi pengguna internet, ya. 171,17 juta jiwa. Padahal jumlah penduduk kita 264,16. Jadi ini betapa besarnya orang menggunakan internet. Yang pasti didominasi oleh generasi-generasi yang anak-anak muda. HP-nya kadang-kadang 2, 3 gitu. Ini saya lihat yang terlihat di mata saya sendiri loh ya. Next slide. Ya. Coba kita lihat ya, Society 5.0 itu. Dia berkembang dulu, orang masih hidupnya berburu, pindah-pindah tempat. Kemudian menjadi 2.0 dan tani. Kemudian Society 3.0 sudah bisa menggunakan peralatan-peralatan yang bermesin. Dan sampai kepada Society 4.0 sudah menggunakan komputer dan sebagainya. Dan sekarang sudah masuk ke 5.0. Artinya bahwa kita hidup dalam 2 dunia, dunia nyata dan dunia maya. Semuanya bisa didapat dari Google gitu, big data. Yang lebih luar biasa lagi perkembangan artificial intelligence yang di-combine, di-drive sama fisik tadi, robotik tadi. Itu sudah bisa menciptakan boneka yang sudah bisa bicara. Contohnya misalnya Sophia. Boneka yang sudah bisa jadi pelayan. Ya, Granger itu yang boneka-boneka yang robot-robot yang seperti boneka yang sudah banyak dibuat di China maupun di Jepang. Dan saya pun pernah juga ya, berdansa sama robot dengan mudah kita ajak dansa. Robotnya robot Alexa, robotnya punya kita ya, punya Alexa Paris. Saya melaksanakan shadowing di sana, ya coba Alexa, you can reach me. Ya, udah dia nurut. Dan apalagi kita lihat pengaruh dari Internet of Things, dampaknya sangat luar biasa. Dampaknya luar biasa. Next slide. Perubahan dari Society 4.0 dan Society 5.0 ini terlihat sekali karena kita pada posisi masih 4.0, Society 4.0. Ini terlihat sekali perubahannya yang sebenarnya cukup signifikan. Ya. Bagaimana kebebasan di 4.0, kebebasan kita, efisiensi, fokus pada efisiensi dan sebagainya. Kemudian kebebasan kita untuk menyampaikan dan begitu. Pada 5.0 sudah berbeda. Sudah berbeda. Dari uniformity jadi diversity. Buat kelompok sosial yang bagaimana dia bisa men-share kemampuan yang dibutuhkan di situ. Ini kondisi-kondisi perubahan Society 4.0 dan Society 5.0. Kita hidup di dalam keharmonisan antara alam dan sekarang yang terjadi 4.0 itu kita banyak masih bebas untuk mengeksploitasi sumber daya kita.
sumber daya alam kita bebas tanpa kita memperhatikan lingkungan. Padahal kita sudah diingatkan dengan Sustainable Development Goal SDGs yang berubah dari Millennial Development Goal tahun 2015 berubah menjadi Sustainable Development Goal. Hal-hal yang jadi perhatian dan agenda pemerintah untuk mengarah ke mana? Mengarah ke society keseimbangan nanti. Humankind. Menjadi harmoni yang natural. Asli di situ. Next. Nah, ini yang menjadi tantangan kita bersama. Kalau ada perubahan entrepreneur 5.0, kita akan menciptakan menjadi manusia yang super dalam hal entrepreneur. Kita cukup nyentuh layar tembok aja sudah bisa ada perubahan. Dan saya sudah praktekkan itu ya. Kalau di Grapari itu ada tembok-temboknya, dia bisa main game, kita main game. Kayaknya nyentuh tembok aja. Udah nggak perlu kita harus pakai mobile screen, pakai HP gini udah nggak perlu. High tech jadi high tech. Cukup dia pakai kacamata, kita sudah bisa untuk dengan touch itu kita bisa merubah sesuai dengan kemampuan kita. Yang kita gunakan sekarang unicorn, ya kita punya modal 1 miliar, sekarang udah di Zebras, sudah bermiliar-miliar. Ini kita masih digerakkan biasanya oleh modal usaha, sekarang membangun usaha. Ini yang perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan yang harus dihadapi oleh tantangan generasi muda sekarang. Next slide. Ya, ini yang tadi saya singgung tentang Sustainable Development Goal yang harus menjadi perhatian kita bersama. Karena arahnya nanti untuk keseimbangan harmoni alam. Nah, terus selanjutnya, bagaimana generasi muda yang berkarakter unggul itu? Konsepnya gimana? Nah, ini. Peran generasi muda menghadapi atasi tantangan peluang abad 21 ini kita konsepkan melalui non-fisik. Non-fisik jelas ya, kesempatan masuk TNI, komponen cadangan, mendukung fisik. Melalui apa? Pendidikan kewarganegaraan. Lingkupnya apa? Lingkupnya bisa di sistem pendidikan nasional tadi. Karena saya bilang itu memegang kunci sebagai aksi bela negara. Dia akan kunci untuk membuka open mind, mindset-nya yang kita buka. Membuka mindset ini tidak mudah karena ada points of adjustment-nya. Ada bisikan-bisikan yang, ini jangan ini, orang ini kelihatan begini, ini bisikannya luar biasa. Itu terjadi di mana-mana. Bahkan mungkin di tempat di mana saudara hidup, di mana akan mengalami seperti itu. Sehingga perlu adanya downloading. Perlu suspending, perlu seeing, embedding, prototyping, performing di situ. Kalau kita sudah downloading, oh enggak lah, ini persoalan ini jangan kita buru-buru ngambil keputusan, kita tangguhkan dulu ya. Nah, kemudian bagaimana kita harus menyiapkan, bagaimana juga kita harus mewujudkan. Sehingga betul-betul ini bisa membuka cakrawala. Tidak mudah kita untuk menjudgment, karena ini pengaruh luar biasa, menjudgment sesuatu. Kalau itu yang terjadi, maka akan terjadi selo-selo, akan terjadi sekat-sekat. Yang ini membahayakan di dalam kita membuat konsep ekosistem. Pada waktu kita downloading, kemudian kita suspending, kemudian kita melaksanakan seeing ya. Kemudian setelah itu baru bagaimana kita mewujudkan, membuat prototipe dan kita mengerjakan, performing apa yang kita lakukan. Itu harus perlu membuka wawasan. Demikian juga open heart, itu ada voice of cynicism. Ada bisikan-bisikan di dalam hati itu. Yang rasan-rasan itu ya, suka rasan-rasan, suka gosip, suka ini. Ada bisikan-bisikan itu yang sangat luar biasa.
berpengaruh sekali itu pada afeksi kita. Jadi perlu apa? Ya kita perlu redirecting ya. Perlu betul-betul kita mengerahkan kembali sensing, enacting, kita harus berani memutuskan, enacting kita memutuskan, harus berani memutuskan. Kalau tidak bisa memutuskan, maka voice cynicism itu akan mempengaruhi cara pola pikir dalam hati kita, dalam perasaan kita. Sehingga perlunya kita kristalisasi ini. Bagaimana realisasinya? Jadi itu yang sangat berpengaruh di dalam membuka kunci dalam hati kita. Demikian juga pada waktu kita membuka kemauan, open will, itu juga ada bisikan-bisikan yang menakutkan. Contoh aja kita mau uji klinis itu ada bisikan-bisikan yang menakutkan. Oh nanti kamu ini akan disidang oleh ini dan sebagainya para dokter. Takut juga dia ngasih obat misalnya di situ sudah punya misalnya obat-obat herbal yang sudah bisa menyembuhkan COVID. Tapi karena tidak aturannya seperti itu, sehingga bisikan nanti kalau sempat terjadi apa-apa, kamu akan masuk ke dalam sidang ini dan sebagainya. Ini kondisi-kondisi yang open, sehingga kita kemauan untuk melaksanakan untuk letting go itu kita terpengaruh sangat luar biasa. Ini yang harus adanya pre-sensing, itu bukan pre-sensing ya, pre-sensing. Bagaimana kita melaksanakan satu koordinasi yang lengkap, kolaborasi di situ. Buka kemauan, letting go, kemudian ditangkap, kita kolaborasi bersama, ya. Kemudian kita bisa menerima semuanya itu sehingga kita bisa melaksanakan niat dan muncullah di situ. Ada inovasi, ada kreativitas, networking, entrepreneur dan solusional. Kemudian juga pada waktu main itu kita akan mampu beradaptasi bagi agen perubahan, kritis, bangun literasi terampil, hilang ego sektoral dan membangun ekosistem dan entrepreneur. Kemudian juga yang open heart ini penting sekali. Bagaimana menciptakan karakter tadi, jujur, integritas, rasa cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, dan rela berkorban, peduli lingkungan, ulet dan tangguh. Next slide. Nah ini bagaimana pemain itu adalah bagian dari penguatan mindset tadi. Kita harus memahami konsep diri dalam bekerja, disiplin, berani berusaha, memiliki niat dan tekad, bekerja dengan ikhlas, memiliki kemauan yang keras, mandiri, dan memanfaatkan waktu yang ada. Waktu yang ada kita manfaatkan. Ya. Kita jangan sampai kena penyakit yang saya sampaikan tadi Pak Umar Kayat tadi. Penyakit kudis, kutil, kurak, kusta. Apa kudis itu? Kurang disiplin, kusta, kurang sangat tanggap, kutil, kurang teliti, kurak, kurang rapi. Ini penyakit-penyakit muda yang harus kita obati. Harus kita obati bersama-sama. Supaya kita menjadi figur, menjadi contoh untuk bagaimana kita menghilangkan penyakit-penyakit yang ada. Ini perlu niat, perlu tekad, ya, yang dibilang bela negara tadi. Tekad dan sikap, dan perilaku, serta tindakan itu yang harus dibuktikan diimplementasikan di dalam kegiatan kita sehari-hari. Itu bagian dari bela negara dalam proses pendidikan kewarganegaraan tadi. Jadi tidak mulu-mulu bela negara itu tidak, tapi dengan proses setiap hari kita berinteraksi itu, bagaimana itu ada memulai value di dalam kepentingan bangsa dan negara ini, pasti itu sudah bagian dari bela negara. Ya, next slide. Nah, ini yang untuk open heart tadi, ya, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita membangun sikap jujur. Jujur itu nomor 1. Bukan masalah intelligence question, tapi kejujuran itu yang nomor. Intelligence question malah nomor 20 untuk keberhasilan. Jujur itu. Itu yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita. Mampu untuk integrasi, menumbuhkan kesadaran entrepreneur, menumbuhkan kemandirian untuk berubah dan maju, meningkatkan disiplin atau kerja,
menumbuhkan kebanggaan sikap, rasa cinta tanah air, menumbuhkan rasa karya bangsa itu, cinta pada anak karya bangsa itu. Kalau begini kita punya produksi kita sendiri. Jembatan boleh putus, tapi asal jangan semangat itu putus. Harapan itu putus, jangan sampai. Kalau jembatan putus, nah itu bisa cari tempat yang lain untuk kita semangat. Kita kuatkan karakter. Tuhan tidak akan merubah nasib suatu bangsa sebelum bangsa itu mengubah nasibnya. Marilah kita bersama-sama membangun bangsa untuk anak-anak dan cucu kita. Next slide. Nah, ini juga benar tadi. Menumbuhkan kesadaran, menumbuhkan budaya bersih, meningkatkan disiplin. Sebagainya itu yang perlu kita bangun. Lihat negara kita. Di mana peran kita sebagai bela negara? Next. Nah, ini open will, kita bisa membuka diri dengan kemauan yang kuat, membangun kemauan, konsisten, mampu berkoordinasi, siap menerima, menumbuhkan pendirian dan meningkatkan disiplin atas kerja. Mendaya gunakan potensi sumber daya yang ada, menyelesaikan masalah. Lihat bahwa life skill, kemudian kait dengan kita menghadapi digital, kita pada posisi hidup dalam dua dunia. Ya. Itu yang konsep yang saya berikan, dan saya akan berikan rekomendasi, next slide. Saya sampaikan rekomendasi bahwa memang peran kampus ini sangat penting. Coba kita konsisten untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Bagaimana sebagai pendidik dan pengajar, bagaimana sebagai peneliti, pengabdi masyarakat, ini betul-betul konsisten kita kerjakan. Jangan sampai misalnya ada anggaran-anggaran penelitian tidak dipakai dan tersimpan ada di situ. Coba kita sampaikan, mungkin dijelaskan ke para dosen sebagainya untuk bagaimana betul-betul bahwa outcome-nya itu kelihatan, output kelihatan, outcome kelihatan di dalam proses pengabdian masyarakat. Itu juga kita akan membentuk jiwa pengabdi dan peduli. Pengabdi sesuai dengan bidangnya. Lanjut, next. Next. Nah, ini ya, rektorat dan lembaga pendidik yang aktif dalam aksi bela negara. Program binaan misalnya ada knowledge, skill-nya tingkatkan, entrepreneurship. Semuanya program-program harus kita usahakan berbasis kepada karakter dan entrepreneurship. Ada pendampingan, pedagogi, andragogi, etogogi, tergantung dipilih yang mana posisinya. Cybergogi. Dan kampus ini bisa bekerja sama dengan bisnis, dengan industri, dengan perbankan. Untuk apa? Untuk bisa mahasiswa itu bisa melihat bagaimana kedepannya mahasiswa dengan jurusan ini dia punya prospek untuk bisa bekerja. Saya yakin yang di ITB sudah dilaksanakan, Pak, karena kebetulan anak saya juga di ITB, jadi sudah dilaksanakan semuanya dan tidak ada masalah. Cuma saya ngajak untuk generasi muda ini betul-betul memanfaatkan peluang yang diberikan oleh kampus ini untuk bersama-sama kita bangun, kita bisa menjamin trust itu ya, terutama di jalur modal, pengembangan keterampilan, dan pengembangan usaha. Next slide. Ya, ini strategi Pentaedik ya, yang dulu Pak Kevin yang sisa utama yang merumuskan ini ya. Bagaimana strategi Pentaedik itu suatu strategi smart power ya. Kita gunakan kolaborasi, yang ada koordinasi, ada sinergitas, yang paling tinggi kita kolaborasi. Jadi semuanya ini kita satukan dengan tadi metode guru dan sebagainya, memanfaatkan metodologi ini dengan komunitas, masyarakat, bisnis. Saya ada cerita panjang lebar ini sebetulnya, tapi ini karena ada waktunya yang terbatas, saya agak mengejar waktu. Lanjut, nanti kita ada waktu pertanyaan, kita cerita. Nah, kemudian selanjutnya adalah membangun generasi muda unggul dengan penguatan karakter moral, kinerja, dan karakter bertanggung. Membangun generasi muda unggul dengan penguatan talenta dan kompetensi, dan penguatan literasi, iptek, kemanusiaan, literasi big data, serta literasi lainnya. Desain kurikulum pendidikan yang penting, yang berbasis pada karakter dan entrepreneur, dan mampu mentransformasikan tadi open mind, open heart, open will dalam dirinya dan organisasi.
mampu menganalisis dan mengaplikasikan manajemen dalam dunia maya dan dunia nyata, dan bangun infrastruktur strategis digital supaya kita memiliki big data dengan cepat untuk kita gunakan analisis, karena kita akan membutuhkan itu, sangat kita butuhkan. Next. Nah, saya bilang tadi cerita POC dengan kondisi seperti itu, lihat Indonesia itu dia bisa meraup kekayaan 7,9 triliun. Itu sama dengan kekayaan 20 jadi pengusaha perusahaan besar ini, itu sama. Nah, sekarang kita telah merdeka. Next. Kita telah merdeka. Dan kita harus mampu menjadi bangsa yang maju, berdaya saing tinggi, sejahtera, yang lebih hebat dari VOC. Itu harus. Nah, next slide. Nah, kita berikan contoh sedikit di orang-orang yang berhasil di berusaha. Ada kelompok-kelompok ini. Supaya kita berpikir saatnya kita berhenti mencari lowongan kerja. Tapi kita, bagaimana kita berusaha ciptakan lapangan kerja. Ini yang penting ya. Ciptakan lapangan kerja. Jangan kita mencari pekerjaan. Saya dulu pada waktu SD, itu saya penjual es, Pak. Penjual es lilin dan sepanjang jalan itu. Kalau ada orang Bojonegoro sana, ada kampung saya yang banjir terus tiap tahun, itu hanya cuma 100 meter dari Bengawan Solo. Kalau saya tidak itu, saya nggak sekolah. Maka waktu SD saya sudah, bagaimana saya mencari uang dengan jualan es, jualan sabun. Sabun pun saya buat sendiri. Ada ilmu kimia saya diajari, kimia campurin. Ini hanya inovasi kelas SD. Kenapa saya sekarang kok nggak entrepreneur ya? Karena tentara kan nggak boleh bisnis. Ya nanti saya pensiun ya, bisnis kembali gitu ya. Next. Next ya. Ini yang saya bilang, yang orang-orang berhasil, kalau kita bisa memiliki 1 juta orang-orang seperti ini, itu pasti Indonesia akan maju. Dan ini ada di antara kalian kan masih ada di sini. Ada yang di sini, kan ada di Bandung ini, abnormal. Next. Ya. Jadi saya kira itu, sekian, terima kasih. Ya, harapkan dengan ini kita akan buka dengan tanya jawab ya. Mudah-mudahan generasi muda kita bisa berkarakter unggul. Walaupun kita dengan metodologi seperti ini, pedagogi tadi ya. Tapi saya harapkan dikembangkan dengan mungkin pakai pedagogi supaya ada inovasi. Demikian saya kiri, dan silakan nanti waktu saya kembalikan moderator, dan saya sangat terima kasih dengan kesempatan ini. Silakan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Marsda TNI, Dr. Sungkono MSI, yang sudah menyampaikan paparannya kaitan dengan bagaimana aktualisasi konsep bela negara bagi generasi muda, termasuk tadi bagaimana peran posisi gitu ya, peran posisi dan juga kontribusi seperti apa yang bisa dilakukan oleh generasi muda kaitannya dengan bela negara. Baik, masih ada waktu sekira 22 menit. Barangkali ada dari para mahasiswa yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa raise hand ataupun nulis di kolom chat. Oke, baik. Doni Parulyan, Siregar. Silahkan, Doni. Singkat saja ya, biar langsung pada pokok persoalan. Silahkan, Doni. Oke, terima kasih Pak kesempatannya. Perkenalkan, Doni, mahasiswa Prodi Matematika. Sangat setuju ya terkait bela negara, karena bela negara wajib dan harus sangat dilakukan oleh setiap lapisan masyarakat gitu ya. Nah, tentu saja manusia ini bergerak karena ada alasan gitu ya. Dan salah satunya pasti karena tidak ingin Indonesia ini hancur dan dan misalnya menjadi macan Asia bahkan macan dunia gitu ya. Nah, lalu mungkin terkait yang generasi muda Pak, kan pasti harus punya alasan lah ya kalau misalkan berbuat sesuatu. Nah, kan posisi mahasiswa di sini tuh atau misalnya generasi muda nih kebanyakan bela negaranya dalam bentuk sebuah komunitas, karena mereka nih belum posisinya belum ada di bagian bela negara dalam pekerjaan ataupun yang lainnya. Nah, lalu kan yang komunitas ini tuh benefit yang dirasakannya biasanya secara tidak langsung. Beda dengan pekerjaan.
ada benefit yang berupa uang, ada benefit yang berupa apresiasi dan lain sebagainya. Nah, sedangkan posisi sini itu benefit yang dirasakannya biasanya yang tidak langsung, yaitu misalkan sebuah skill gitu kan, sebuah apresiasi dan lain sebagainya. Mungkin saya pribadi bergerak karena ada alasannya. Karena pertama yang tadi tidak ingin hancur. Lalu karena juga saya memegang nasihat dari Pak Evin kebetulan jangan pernah pikirkan apa yang negara ini bisa berikan pada kamu katanya, tapi pikirkan apa yang bisa berikan kepada negara ini gitu. Dan itu saya terapkan di setiap kegiatan saya, baik itu di dalam masyarakat, dalam pembelajaran, dalam segala macam itu saya terapkan. Nah, namun yang saya lihat gitu Pak, di tempat saya ini anak muda ini, misalkan di sini generasi muda, artian misalkan generasi muda ini di bawah 30 tahun, nah di sini cukup sedikit, bahkan bisa bilang hanya 2 orang nih, saya dan kakak. Seperti misalkan ada kegiatan apapun terkait daerah kita sendiri aja tuh nggak ada gitu. Mungkin nggak apa ya, belum bisa digeneralisasi ke se-Indonesia karena mungkin saya cuma lihat pohon, nggak lihat hutannya. Tapi di tempat gitu ya, termasuk di kampus pun memang seperti itu juga gitu. Saran dari generasi muda ini mungkin belum tumbuh gitu kan. Nah, gimana sih Pak caranya kita ini supaya, khususnya buat saya pribadi, supaya misalkan ada alasan tadi itu supaya tetap alasan ini tetap ada dan menjadi kuat, dan misalkan buat teman yang nggak ada tuh gimana supaya alasannya muncul, dan untuk teman-teman yang udah punya alasan dan supaya bisa ngajak teman-teman yang lain tuh supaya punya alasan juga gitu. Terima kasih Pak kesempatannya. Oke, baik Doni, terima kasih. Barangkali ditampung dulu ya Pak Sungkono untuk barangkali ada penanya yang lain. Silahkan. Masih ada dari peserta yang lain? Baik, kelihatannya belum ada. Oh iya, silahkan Amelinda ya. Amelinda silahkan. Amelinda Stefani. Oke, mohon host untuk bisa dibantu unmute untuk Amelinda Stefani. Selamat pagi Pak, saya Amelinda Stefani dari Prodi Klia. Tadi kan bilang gitu kalau kita tuh bisa ikut bela negara kayak ikut TNI gitu. Kayak contohnya TNI, cuman tuh yang saya tahu tuh di kejadian nyatanya banyak yang kayak masuk TNI atau pejabat-pejabat negara yang kayak bantu bela negara tuh rata-rata kayak ada orang dalam gitu, kayak main uang gitu di sananya. Nah itu kira-kira gimana Pak? Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi satu penanya lagi, silahkan kalau masih ada. Oke, ini ada di kolom chat ya. Ya, sudah ada 3 penanya, Pak Sungkono. Saya coba ulang terlebih dahulu. Pertama, pertanyaan dari Doni Parulian, yang intinya adalah bagaimana membangkitkan gairah untuk berpartisipasi dan lebih-lebih untuk mempertahankan komitmen gitu dalam berpartisipasi itu. Kemudian dari Amelinda Stefani, nah, tadi diulas bahwa bela negara itu bisa masuk contohkan TNI dan lain sebagainya, tapi kok masih ada oknum gitu. Itu gimana tuh Pak katanya? Ini biasa kalau mahasiswa pertanyaannya nyeleneh-nyeleneh Pak. Pak Masda, mohon izin. Oke, selanjutnya ini dari Daniel ya. Daniel Rudianto. Apakah membantu negara lain dapat dimasukkan sebagai salah satu upaya membela negara? Kemudian yang terakhir ada 4 ya Pak. Kemudian dari Timothy, salah satu tantangan yang ada itu adalah choice atau pilihan. Seperti apa contoh pilihan yang menjadi tantangan gitu Pak? Mungkin perlu elaborasi lebih jauh barangkali. Demikian Pak Sungkono. Silakan waktu dipersilahkan.
Baik, terima kasih Pak Epin. Jadi pertanyaannya bagus ya, karena memang betul Pak Danis Regar, kita memang dibutuhkan adalah konsistensi kita. Kita perlu bela negara ini secara masif ya. Mungkin salah satu kita menciptakan salah satu WCSA yang ada di tempat ITB di sini, Pak Epin ini ya, bagian dari bagaimana kita membuat masif bela negara ini. Dan saya yakin Pak Epin sudah bekerja di sana juga untuk mendorong para mahasiswa bela negara. Nah, tentunya ini perlu didukung oleh program ya. Ada kebijakan dari kampus sendiri ya. Di situ ada perencanaan, kemudian ada programnya, ada pelaksanaannya, ada pengawasannya, dan ada evaluasi. Ini harus dibuat di dalam program bela negara di tiap-tiap kampus supaya ini bisa betul-betul itu masif kegiatan ini. Ini di semua instansi dan itu sudah menjadi kalau kita waktu mungkin Pak Epin ingat sesuai instruksi Presiden ya untuk aksi bela negara itu sampai ke kementerian semuanya melaksanakan kegiatan aksi itu. Cuma permasalahannya itu konsistensi yang perlu ya. Konsistensi terhadap bagaimana kita mengidentifikasi sebuah anggaran untuk program itu menjadi sebuah pagu indikatif ya. Ini yang kadang-kadang itu belum sampai ke situ di dalam, terutama dalam perencanaan anggaran ini. Dianggap ini karena mungkin orangnya juga tidak mengenal bela negara kali ya. Tapi begitu orang bela negara masuk dalam program untuk sebagai perencanaan di situ, pasti akan mikir untuk bela negara karena sudah ada perintah tiap lembaga. Sehingga ini masif. Dan tentunya ini yang masif yang dilaksanakan dorongan dari luar tadi ya. Yang di dalam diri kita, Pak, seperti Pak Dhani itu saya bilang, si Pak Dhani ini, mahasiswa Dhani sudah bela negara. Itu luar biasa itu. Sudah punya tekad, sikap, perilaku, dan tindakan, Pak. Itu sudah bela negara ya. Ingat, itu definisi bela negara itu. Sudah punya tekad, sikap, dan perilaku. Salah satu ini bertanya di sini. Ini sudah punya keinginan bela negara luar biasa. Saya harapkan dengan didengar oleh para mahasiswa yang ada di sini, mahasiswa ini juga harus bisa mencontoh ya bagaimana kita menimbulkan inovasi, sikap dan tekad. Makanya tadi harus open mind, open heart, open will, itu sangat penting. Ya, itu sangat penting karena kalau kita tidak membuka mindset kita, nggak mungkin akan muncul seperti pada negara itu. Kalau kita tidak membuka kemauan kita, open will tadi, tidak mungkin akan muncul seperti itu. Sehingga metodologi itu kita gunakan itu untuk bagaimana penerapan-penerapan untuk membuka mindset, membuka open heart, kemudian open will itu supaya betul-betul sebagai salah satu metodologi untuk generasi muda. Sudah banyak Pak contohnya, ya contohnya sambil contoh satu aja. Mungkin ada orang ITB yang ikut. TDA, ya TDA, tangan di atas itu ada sebuah organisasi komunitas ya. Sebetulnya dia sosial, tapi ternyata dia organisasi yang merancang bisnis yang luar biasa. Bahkan anggotanya sudah 26.000 di Indonesia itu. Ada 6 negara di sana juga. 6 negara yang ada di tempat-tempat di 6 negara yang ikut dalam TDA itu. Ada TDA kampus sudah ada, mungkin di IPB ada. IPB belum dengar saya ya. Itu. Bagaimana itu awalnya dari kiprah seorang konglomerat ya, Haji Ale yang dia membina para preman itu untuk dibiayai, kemudian berusaha akhirnya dia betul-betul para preman itu keluar dari kegiatan premanisme. Itu udah bela negara. Sesuai dengan profesi masing-masing, sesuai dengan tekad, sikap, dan perilaku tadi. Yang betul mencerminkan itu untuk kepentingan bangsa dan negara. Mungkin tidak merasa di situ, tidak ada bunyi kata-kata untuk kepentingan bangsa dan negara, tapi tidak ada bunyi gitu. Karena itu bahasa-bahasa dewa, Pak Epin bilang itu, bahasa dewa. Tapi dengan tindakan itu sudah muncul, kita akan bagaimana melaksanakan bela negara ya. Dia cara generalisasi gitu Pak ya. Kalau memang mungkin hanya 1-2 di kampus ini yang berpikir seperti itu, ya dengan kegiatan inilah nanti habis itu Pak Epin melanjutkan lagi, kuliah umum lagi di tempat kampus terus dilaksanakan. Saya yakin akan akan terjadi sebuah
sinergitas yang kuat bagaimana kita untuk membela suatu bangsa dan negara yang kita cintai. Kemudian Mbak Amelinda, itu oknum aja Mbak. Saya pernah jadi wakil asisten personil. Waktu rekrutmen sempat ada seperti itu, pasti saya copot. Pasti. Jadi terjadi. Itu oknum aja ya. Jangan digeneralisir, itu oknum. Karena saya pernah menjabat wakil asisten personil ya. Pernah mengadakan rekrutmen gitu. Sudah rekrutmen kita terbuka, semuanya penilaian terbuka. Tapi masih ada seperti itu. Ya kalau Mbak tahu, laporkan, udah. Ya, sudah terbuka sekarang. Ya, kita melakukan rekrutmen terbuka. Semuanya pakai online. Ujian pun juga pakai online, nilainya akan tahu di situ. Ya. Jadi itu yang ini ya, yang perlu kita memberikan semangat bahwa jangan sampai kita hanya gara-gara narasi yang mempengaruhi kognitif itu terus ini masuk tentara. Saya itu anaknya petani, Pak. Ibu saya nggak bisa baca, Mbak. Ibu saya nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Saya daftar hanya dundung daftar aja. Masuk saya akabri. Pada waktu itu nggak ada harus pakai ini. Ini saya ngomong itu karena ya itu saya bilang saya melaksanakan. Termasuk saya cerita Pak Edwin tadi, Pak Markan tadi. Anak saya tidak saya urusi, dia daftar sendiri di sana. Karena saya pengen dia masuk ITB, tapi kan dia pengen itu tak silakan aja. Masuk nggak ada itu namanya menggunakan itu oknum aja ya. Dan saya senang lihat mahasiswa ITB karena itu cita-cita saya pengen masuk ITB juga itu karena nggak laku di sana kan nggak punya duit gitu ya. Jadi itu ya saya kira terus bela negara ya bagaimana bantu negara lain itu bela negara. Kita sudah ada di dalam tujuan nasional kita itu ya. Bangsa Indonesia dan ikut melaksanakan kehidupan dunia. Tatkala kita ikut melaksanakan dunia pasti kan kita akan ngirim bantuan ke sana. Karena di situ pasti sangat terkait dengan bagaimana kepentingan bangsa Indonesia tadi. Kepentingan bangsa dan negara ini ya pastilah itu yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa karena kita bukan negara yang hidup sendiri. Kita hidup dengan negara yang lain. Apalagi sudah kondisi seperti sekarang ini, mungkin dalam dunia maya itu sudah tidak ada batas-batas lagi wilayah suatu negara. Dan itu memang bagian tugas negara. Tapi kalau bagian yang bagaimana penguatan generasi muda untuk mengaktualisasi bela negara ya, kita hal yang seperti tadi saya jelaskan, kita hal yang kecil yang bermanfaat buat mahasiswa ya, untuk dia betul-betul belajar dan belajar ini dia punya menimbulkan inovasi ya inovasi kemudian inovasi ini bisa bermanfaat untuk contoh aja lah saya yang kadang-kadang itu sekarang teknologi ini ya teknologi untuk menghancurkan batu bara nggak tahu ITB udah punya belum ya itu kan sebuah inovasi yang tadinya itu terus batu bara dihancurkan jadi cair, uapnya ditangkap, kemudian nah ini Indonesia kan banyak batu bara. Ini makanya perlu bagaimana kita bela negara itu menggunakan ilmu pengetahuan yang ada, menggali itu, kemudian bisa menciptakan teknologinya, wah bisa dijual teknologinya kemana-mana. Bahkan yang punya itu Rusia ya nggak salah ya dia. Rusia punya teknologi itu. Nggak tahu di ITB mudah-mudahan sudah punya ya. Mudah-mudahan sudah punya ini. Nanti yang bisa menjawab Pak Edwin. Ya itulah. Kita harapkan seperti itu. Ada lagi? Ada waktu lagi, Pak? Masih ada 5 menit lagi, Pak. Ini mungkin dari Timothy ya. Jadi yang seperti apa pilihan yang menjadi tantangan itu gitu, Pak? Oh iya, iya. Ada pilihan yang menjadi tantangan itu memang sebenarnya ya paling tidak kita bisa memilih mana yang saya bilang yang kritikal. Yang kritikal. Kalau kita menentukan itu ada yang critical capability-nya, critical requirement-nya, critical capability-nya, di situ yang sangat rentan, yang kira-kira yang bagaimana kita bisa mendongkrak, kita bisa dengan cepat ya, tentunya itu speed yang harus kita bangun.
Tantangan kita bisa speed, seperti arahan Presiden. Speed. Kita kalau terlambat, kita akan kalah. Tapi yang lainnya apa? Dibiarkan? Tidak. Pada waktu speed, terus kita tidak melaksanakan legal yang benar, apa yang terjadi? Nggak laku. Kita legal sudah jadi legal war sekarang itu. Ya, sudah perang hibrida itu udah legal war itu udah menjadi apa namanya bagian dari termasuk strategi senjatanya proxy war juga itu. Jadi ini pilihan-pilihan yang tentunya harus ada prioritasnya nanti. Kalau saya prioritas pertama seperti tadi, karena mengejar ketertinggalan kita untuk bagaimana kita masuk ke dalam revolusi industri 4.0, masuk ke society 5.0 itu harus butuh kecepatan kita berubah, karena itu butuh perubahan ya Pak, dan itu radikal perubahan itu, untuk menuju ke sana itu. Contoh aja, karena adanya COVID-19 itu, kita kan perubahannya kan cukup radikal, yang tadinya kita kumpul-kumpul dianjurkan, sekarang kan nggak boleh kumpul-kumpul. Nggak boleh kumpul-kumpul itu ya, perubahan-perubahan ini yang memaksa kita harus bisa mampu menggunakan cybergogi. Dan ini sudah terbukti sekarang itu. Cybergogi sudah dilaksanakan di mana-mana, termasuk ada ruang guru, ada classroom itu kan. Itu sudah kita menggunakan semuanya itu, dari anak SD sudah pakai itu. Nah, nanti dia kuliah, udah lebih canggih lagi. Nggak terbayang gitu. Saya dulu zaman ini kuliah seperti itu, tapi sekarang anak-anak mahasiswa tuh, waduh luar biasa. Saya ngikuti, nggak bisa ngikuti itu. Cepat sekali saya berpikir, tindakannya cepat. Ya itulah, itu yang hambatan, yang harapan kita semuanya. Ya, silakan, Pak. Baik Pak, masih ada waktu ini 4 menit lagi, ada 2 pertanyaan lagi Pak, mungkin bisa singkat saja. Ya, ini juga di kolom chat juga ada diskusi dan itu ada teman dari Wantanas juga join. Selamat datang Pak Judi. Oke, ini ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama adalah kaitan dengan wajib militer. Kenapa Indonesia tidak menerapkan wajib militer? Kemudian yang kedua, pertanyaan terkait dengan pandangan Bapak mengenai wacana penggandengan preman itu dalam penegakan protokol kesehatan. Bukankah hal ini bertentangan dengan upaya pemberantasan premanisme sebagai salah satu ancaman di masyarakat? Jadi meminta tanggapan Bapak kaitan dengan wacana penggandengan preman dalam penegakan protokol COVID-19. Silakan Pak. Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa di dalam amanah undang-undang itu kan, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Nah, artinya bahwa warga negara itu kan punya ikut serta itu di mana ikut sertanya tadi? Keikutsertaan warga negara itu apa aja? Itu terkait dengan bagaimana pendidikan kewarganegaraan, ya. Itu yang terkait ya, dengan non militer, non fisik ya. Nah, kemudian ada latihan dasar kemiliteran. Mereka yang masuk dalam komponen cadangan akan dilatih. Kenapa kita nggak menerapkan wajib militer? Kalau negara membutuhkan dengan kondisi kontingensi, pasti kita akan memperbanyak komponen cadangan kita untuk dilatih menjadi di dalam latihan dasar kemiliteran itu. Karena pengabdian itu tidak hanya harus melalui militer, non militer itu sudah kewajiban kita juga, dan itu juga spillover-nya luar biasa nanti. Kalau itu terjadi betul-betul permasalahan-permasalahan yang non militer ini mencuat dan bisa menjadi pengaruh terhadap kepentingan bangsa dan negara, itu pasti itu. Oleh karena itu yang mau menjadi fisik dimasukkan jadi komponen cadangan tadi. Ya. Jadi kalian wajib semuanya, wajib menegarakan itu melalui profesi masing-masing. Ya. Jadi itu jawaban saya. Kemudian terkait dengan polisi dan TNI dalam menegakkan protokol
kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Ya, wacana penggandengan preman itu, Pak. Wacana terkait Menggandeng preman itu. Biasa kalau para mahasiswa senang mendiskusikan isu-isu. tadi sudah kasih contoh Pak ya. Pada waktu TDA itu berdiri tahun 2006 itu ya. Dia terinspirasi dari Haji Aleng. Haji Aleng kan. Bagaimana dia seorang konglomerat yang triliunan, yang dia sangat bersahaja, dan orang nggak percaya kalau dia triliunan. Triliuner tuh nggak percaya. Akhirnya tim TDA itu datang ke sana, ada Pak Roni dia. Kemudian betul diundang dia. Ternyata dia orang triliuner, bukan miliarder ya, triliuner dia. Dia bisa menggandeng para preman itu, untuk preman itu diajak untuk bagaimana dia entrepreneur. Dan ternyata preman itu bisa. Sehingga pada waktu pendekatan seperti itu, tadi sudah saya gambarkan strateginya. Ada hard power, soft power, smart power. Tinggal kita choice, kita milih. Caranya bagaimana? Ya kita analisis. Kita ada pengkajian. Kalau memang itu kita tidak harus menggunakan hard power, ya kenapa kita menggunakan soft power? Atau lebih cerdas lagi kita smart power. Dengan kemampuan yang ada, kita bisa mengentaskan premanisme ini. Jangan sampai premanisme nanti melebihi ini Pak, melebihi apa namanya, istilahnya kalau dia kena proses hukum masuk penjara. Penjara sudah overcrowding Pak sekarang. Sudah banyak dikeluarin kemarin itu. Di penjara overcrowding, jangan sampai lah orang dimasuk di penjara itu. Kita kurangi lah. Kalau ini kerannya agak ditutup dikit-dikit, ini baknya di penjara ini nggak tumpah-tumpah kemana-mana. Malah nggak ada tempatnya, kasihan, nggak manusiawi nanti. Karena sekarang nggak overcrowding, lebih dari 200% itu overcrowdingnya. Ya, jadi itu ya yang ada kan. Terus ada lagi Pak? Ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Sungkono. Ini hanya menarik sekali kalau waktunya agak panjang ini. Namun berhubung para mahasiswa juga ada kuliah lagi nanti di pukul 11 dan waktunya sudah habis. Barangkali ini ada satu pertanyaan saja kepada mahasiswa gitu ya. Siapa? Ini Anda bisa lihat di room chat. Adakah ide gitu bagaimana membangkitkan atau membangun wirausaha gitu. Di sini mungkin ada dari salah satu mahasiswa, adakah ide yang bisa dilakukan dalam membangun wirausaha? Karena tadi terkait dengan bagaimana entrepreneurship itu mesti didorong. Mungkin Doni ada ide, ada masukan untuk bapak-bapak di Sekjen Wantanas? Atau Amelia atau Ariko, silahkan barangkali ada hal yang ingin disampaikan. 1 menit. Belum ada? Oke, baik. Bila tidak ada, mungkin bisa kita lanjutkan di lain kesempatan. Wah, ini sangat menarik sekali Pak Sungkono. Terima kasih ya bahasan kaitan tentang aktualisasi ya, konsep bela negara bagi generasi muda. Jadi selaku moderator saya ingin bukan menyimpulkan ya, hanya merefleksi saja mengenai hal-hal apa yang disampaikan oleh Pak Sungkono, baik di awal paparan, kemudian juga dalam diskusi bahwa intinya bela negara itu tidak hanya dilakukan melalui pendekatan militeristik, akan tetapi bisa juga melalui pengabdian kepada negara berdasarkan profesi masing-masing gitu. Nah kaitan dengan itu para mahasiswa misalnya, Anda pun bisa membangun keterlibatan gitu ya untuk secara nyata terlibat dalam penyelesaian persoalan di masyarakat, dan itu merupakan wujud bela negara gitu. Tentu dengan disiplin ilmu yang Anda miliki gitu ya, keragaman disiplin ilmu, apalagi dengan nanti kita berbaur antar disiplin ilmu dengan transdisiplin, itu bisa menghasilkan satu kekuatan yang lebih mantap. Nah kemudian yang berikutnya adalah para mahasiswa itu harus mampu mentransformasikan open mind, open heart, dan open will dalam dirinya gitu ya. Jadi ada 3 hal ini yang kira-kira pesan yang disampaikan oleh Pak Sungkono. Itu saja barangkali yang bisa
saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Marskamuda TNI Dr. Sungkonto SMSI yang sudah memberikan pemikiran-pemikiran, kemudian tambahan wawasan untuk para mahasiswa kami kaitan dengan bagaimana mengaktualisasikan konsep bela negara gitu ya di kampus. Dan mudah-mudahan tidak hanya ditafsirkan bela negara itu sebagai wajib militer saja, tapi banyak hal yang bisa kita lakukan yang intinya itu semua untuk mendukung pembangunan di Republik yang kita cintai ini. Saya masih ingat ketika Pak Doni Munardo misalnya menyatakan bahwa senyum saja bela negara. Ya. Karena dengan senyum itu bisa membangun keharmonisan. Karena dengan senyum itu bisa merekatkan tali yang renggang dan lain sebagainya. Gitu. Itu saja barangkali dari saya selaku moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih Dr. Epin. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sungkono. Terima kasih Pak Din. Ya, terima kasih Pak Yudi yang sudah bergabung.